Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sohli sodli wa yasirli amri lahu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Robi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah mengatakan, janganlah mengatakan, aku tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apabila sesuatu yang aku minta itu memang sudah menjadi bagianku, Allah akan memberikannya, baik aku memintanya atau tidak. Dan jika itu memang bukan menjadi bagianku, Allah tidak akan pernah memberikannya kepadaku meskipun aku memintanya. Tetapi mintalah kepadanya semua yang kamu inginkan dan yang kamu hajatkan dari semua kebaikan dunia dan akhirat, selama sesuatu itu tidak mengandung unsur keharaman dan kerusakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk selalu meminta kepadanya dan sangat menganjurkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Ghafir ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam zahirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Terjemahan Quran surat Al-Ghafir ayat ke-60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-32. Wala tatamannau ma fadalallahu bihi ba'dakum ala ba'dil lirrijali nasibun mimma tasabu wallinnisa'i nasibun mimma tasabana was'alullahu min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alim. Dan janganlah iri hati terhadap sesuatu yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Terjemahan Quran surat An-Nisa ayat ke-32. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Mintalah kepada Allah sedangkan kamu sekalian adalah orang-orang yang yakin akan dikabulkannya permintaan tersebut. Riwayat At-Tirmizi nomor 3479 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bagian dalam telapak tangan kalian semua. Dan hadis-hadis lainnya yang semakna dengan hadis tersebut, janganlah sekali-kali mengatakan, sesungguhnya aku telah meminta kepada Allah, akan tetapi Allah tidak memberikannya, yang akhirnya membuatmu tidak mau memintanya lagi. Tetapi tetaplah meminta dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika permintaanmu itu memang sudah menjadi bagianmu, Allah akan memberikannya setelah kamu berdoa kepada Allah. Hal itu akan menjadi sebab bertambahnya keimanan, ketauhidan, dan keyakinanmu kepada Allah. Dan kamu tidak mau lagi menggantungkan permintaan dan bantuan kepada sesama makhluk, dan selalu kembali kepada mereka dalam semua keadaanmu. Dan yang kamu akan senantiasa menempatkan segala sesuatu yang menjadi keperluanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika permintaanmu itu memang bukan menjadi bagianmu, Allah akan memberikan rasa cukup dan tidak memerlukan lagi sesuatu yang kamu minta tadi, dan ridho terhadap Allah dan kisah-kisahnya. Jika permintaanmu itu berupa hilangnya kefakiran atau rasa sakit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keridhaan kepadamu dalam menghadapi dua hal tersebut. Jika berupa hutang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalik hati orang yang memberi hutang tersebut dari suka menagih kepada sifat belas kasihan, mengakhirkan dan memudahkan dirimu sampai tiba waktunya kamu mampu mengembalikannya, atau dia akan menghapus hutang tersebut, atau mungkin juga mengurangi jumlahnya. Jika hutang tersebut tidak dapat dihapuskan dan dilunasi, bahkan tidak berkurang dalam kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepadamu dengan pahala yang besar sebagai ganti permintaanmu dan belum dikabulkan ketika di dunia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pemurah, maha kaya, dan maha penyayang. Dia tidak akan membuat rugi orang yang memintanya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka selalu terdapat manfaat dan hasil dalam doa tersebut. Ada kalanya diberikan secara cepat atau dalam waktu yang lama. Telah disebutkan dalam sebuah hadis, seorang mukmin melihat dalam buku catatan amalnya pada hari kiamat terdapat beberapa catatan kebaikan, padahal dia merasa tidak melakukannya. Dia juga tidak mengetahuinya. Kemudian ditanyakan kepadanya, apakah kamu mengetahui amal kebaikan tersebut? Dia menjawab, saya tidak mengetahuinya. Dari mana kebaikan tersebut berasal? Kemudian akan dijawab, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu adalah ganti dari permintaan dan permohonanmu di dunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dikabulkannya. Semuanya itu dapat terjadi karena dengan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang mukmin akan selalu ingat dan berzikir kepada Allah, selalu mengesahkan Allah, meletakkan sesuatu selalu pada tempatnya, menyerahkan kebenaran dan hak pada pemiliknya, membebaskan dirinya dari semua daya dan kekuatannya, serta meninggalkan sifat takabur, merasa besar dan sombong. Semuanya itu adalah
amal-amal yang solid dan pahalanya hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Futuhul Ghaib risalah ke-34. Shadaqallahul adzim, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa alaikal masir. Permohonan maaf apabila terdapat kekeliruan di dalam membaca firman Allah Subhanahu wa taala maupun hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid maupun makhrajul huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.